Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa ya. Puji syukur karena kita masih diberikan nikmat umur panjang, kesehatan, sehingga masih bisa bertemu dalam pertemuan ke-13 ya. Untuk mata kuliah keterampilan dasar kebidanan ini, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana melaksanakan teknik keterampilan dasar klinik. Ini adalah beberapa, Ibu akan menjelaskan beberapa keterampilan dasar klinik yang nanti harus Anda pahami dan Anda dapat melakukan dengan tepat dan benar ya. Tepat, benar ya, dan sesuai dengan standar operasional yang ada. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa topik ya, yaitu bagaimana teknik pengambilan darah vena, pemasangan dan pelepasan infus, teknik pemasangan kateter, NGT, ya, pemberian hukna atau gliserin serta oksigenasi. Tujuan pembelajaran ini adalah Anda mampu melakukan. Karena tujuan pembelajaran Anda mampu melakukan, makanya secara teori Anda harus paham betul ya. Anda harus paham betul sehingga pada saat masuk di lab Anda sudah bisa melakukan dengan benar ya. Kemudian nanti dipantom juga bisa melakukan ya secara baik. Kemudian nanti di manusia juga seperti itu ya. Jadi nanti Anda akan kita cobakan dulu skillnya di pantom, baru nanti di manusia ya. Nah, karena ini topiknya banyak dan penting, makanya nanti Ibu hanya akan membahas tentang pengambilan darah vena, infus, dan ya, nanti untuk kateter, NGT, gliserin, dan oksigenasi nanti kita akan bahas di hari Kamis besok ya. Oke. Teknik pengambilan darah vena. Jadi kita pahami dulu bahwa darah vena itu adalah darah yang berada di pembuluh darah vena. Artinya darah ini berada di dalam vena. Itu namanya darah vena ya. Darah ini membawa darah miskin akan oksigen menuju ke jantung karena vena ini adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung ya untuk dibersihkan dan sebagainya, kemudian nanti dikembalikan lagi ke seluruh tubuh begitu ya. Anda sudah belajar tentang fisiologi peredaran darah ya. Nah, pembuluh darah vena ini dia memiliki 3 lapisan seperti arteri. Artinya arteri dan vena ini sama-sama memiliki 3 dinding lapisan. Tetapi untuk vena ini dia memiliki lapisan tengah yang berotot, yang ototnya lebih tipis ya, ototnya lebih tipis, kurang kuat dan lebih mudah kempes atau kurang elastis dibandingkan dengan arteri ya. Untuk mendapatkan sampel darah vena ini harus dilakukan minipunktur. Minipunktur itu bagaimana kita mengumpulkan darah ya, mengumpulkan darah dengan melakukan tusukan ke dalam pembuluh darah ya. Nah, pembuluh darah balik atau vena adalah pembuluh darah yang membawa darah menuju ke jantung. Tadi Ibu sudah katakan bahwa setelah darah dari jantung dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, tugas vena ini adalah dia membawa dari seluruh tubuh ini ke jantung. Karena dia membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung, makanya pada vena ini dia banyak mengandung karbon dioksida. Jadi dia miskin akan O2. Ya, umumnya dia terletak di dekat permukaan tubuh ya. Nah, Anda bisa lihat di tangan Anda masing-masing ya. Kalau di kulit yang terlihat kebiru-biruan itu adalah vena ya, dia nampak lebih kelihatan dibandingkan dengan arteri. Kalau arteri lebih dalam lagi, tapi kalau vena itu bagian di atas-atasnya yang biru kebiruan itu ya. Nah, pembuluh darah vena ini dia mempunyai katup sepanjang pembuluhnya. Katup ini berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah, artinya darah tidak balik begitu ya, supaya darahnya tetap mengalir satu arah ke jantung. Dengan adanya katup tersebut, aliran darah tetap mengalir menuju jantung ya. Nah, prosedur tindakan. Jadi perlu diingat dan dipahami setiap kali kita akan melakukan tindakan ada 3 yang harus kita siapkan. Siapkan alat dan bahan, kemudian siapkan klien, baru siapkan penolong atau petugas ya. Jadi untuk prosedur pengambilan darah vena ini ya, kita menyiapkan tourniquet ya. Ini namanya tourniquet. Ini adalah alat untuk mengikat ya atau
untuk mengencangkan ya, nanti kita kencangkan di bagian tangan gimana yang mau diambil ya, supaya tujuannya tuh supaya darahnya ngumpul ya, darahnya ngumpul di situ sehingga vena ini akan terisi oleh darah. Jadi pada saat kita mau menusuk jarum itu lebih mudah ya, karena venanya akan nampak lebih kelihatan. Kemudian pembuluh darah venanya akan terisi banyak darah di situ ya. Nah, kemudian yang kedua adalah spuit. Ini adalah contoh spuit 5 cc ya. Tergantung instruksi nanti apakah menggunakan spuit 5 cc, 3 cc atau 1 cc sesuai dengan kebutuhannya ya. Kemudian kapas kering ya. Ini kita siapkan kapas kering ya, kemudian APD lengkap ya. APD lengkap alat pelindung diri untuk kita. Artinya kita harus menggunakan masker, sarung tangan ya, karena kita berhubungan dengan darah. Yang berhubungan dengan darah ini jangan lupa harus menggunakan menggunakan handskun ya. Handskun ini supaya kita tidak terinfeksi, begitu juga kita tidak memberikan infeksi kepada klien ya. Kemudian alkohol 70% ya. Ini ada alkohol 70%. Ini adalah plester ya. Nah, langkah-langkah pada prosedur menitruksor ya. Ini yang tadi Ibu katakan bahwa tourniquet yang tadi ya, pembendung darah ini ya, ini pembendung atau pengikat ini ya, kita tempatkan dulu di posisi mana yang mau kita ambil darahnya. Kita posisikan dia lebih atas, lebih di bagian atas tempat pengambilan darah ya. Kalau misalnya kita mengambilnya di sikus ini, berarti kita harus ikatnya di atas sini supaya darah yang dari tangan sini dia tidak naik ke atas. Akhirnya di sini nih darahnya full gitu ya. Dia full, kemudian akan terlihat lebih jelas vena-venanya ya. Kemudian ini adalah spesimen, artinya darahnya setelah kita ambil kita masukkan di dalam tabung ya. Biasa kita masukkan ke dalam tabung, atau kalau memang darahnya mau langsung dipakai berarti tidak usah ditaruh di tabung ya, tergantung kebutuhan. Nah, pertama kita harus mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi pasiennya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kita mengkaji namanya ya, nama itu harus lengkap karena banyak Indonesia ini memiliki nama yang sama banyak ya, misalnya Budi. Budi ini Budi siapa? Misalnya Budi Santoso ya, itu harus diindikan, namanya harus lengkap. Kemudian sesuaikan alamatnya, tanggal lahir, tempat tanggal lahir ya. Intinya bahwa pada saat kita mengidentifikasi pasien sesuai dengan datanya bahwa klien A ini adalah benar-benar yang mau kita ambilkan darahnya ya. Kemudian formulir permintaan pemeriksaan harus tertulis jelas ya, artinya permintaan darah ini harus jelas juga untuk siapa ya. Kemudian jenis pemeriksaannya apa yang mau diperlukan, tanggal pengambilan sampelnya kapan kita mengambil sampel, jam berapa ya untuk dilakukan pemeriksaan apa, berapa cc yang diambil itu harus jelas di dalam formulir permintaan. Kemudian kita seperti biasa harus memperkenalkan diri dan menyampaikan prosedur yang akan dilakukan. Selamat pagi Bapak Budi, mohon maaf saya Bidan Siti misalnya ya, ingin hari ini akan mengambil darah Bapak lewat vena. Nanti darahnya tangannya akan saya bendung supaya darahnya tidak ini ya. Kemudian nanti saya akan menusukkan jarum di bagian vena. Tujuannya yaitu untuk misalnya pemeriksaan apa ya, biokimia kah ya. Nah, akan dilakukan itu dan darah yang diambil adalah sebanyak sekian ya. Harus disampaikan demikian. Jangan kita datang langsung kita main tusuk saja, pasiennya tidak tahu untuk apa ini darahnya diambil ya, mau dipakai apa, pemeriksaan apa seperti itu ya. Kemudian lakukan cuci tangan. Jangan sampai ada yang belum tahu cara mencuci tangan dengan benar ya. Nanti Ibu akan tes lagi. Kemudian setelah mencuci tangan segera dikeringkan. Saat ini sudah tidak boleh handuk satu untuk semua ya. Satu handuk digantung untuk semua mencuci tangan sudah tidak boleh ya. Jadi satu orang harus membawa satu handuk.
satu orang mempunyai satu handuk yang dia pakai untuk mencuci tangan. Kalau tidak ada, silakan Anda menggunakan tisu sehingga begitu cuci dilap langsung dibuang ya. Setelah itu menggunakan handskun atau sarung tangan. Posisikan pasien supaya nyaman ya. Artinya kalau dia tidur berarti tangannya harus rata di atas tempat tidur. Kalau dia duduk berarti tangannya harus diposisikan rata di atas meja ya. Nah, telapak tangannya menghadap ke atas. Contohnya seperti ini ya, karena kita mau mengambil di sini, jadi tangannya menghadap ke atas. Nah, ikat lengan yang cukup erat menggunakan tourniquet. Ini adalah tourniquet yang tadi Ibu bilang, ikat di lengan sini. Ikat di bagian atas daripada tempat penyuntikan. Kita mau suntik di sini ya, di sini mengambil darah di vena di sini. Makanya kita ikatnya di sini ya. Kalau kita mau ambil darah di nah, kalau seandainya kita mau mengambil di ini punggung tangan, ya berarti kita harus ikatnya di sini ya. Artinya dia ikatnya harus di bagian atasnya. Kemudian ya. Nah, setelah diikat secara dikencangkan ya, pasien disuruh mengepal dan membuka tangannya beberapa kali. Ini tujuannya supaya pembuluh darahnya terisi ya. Jadi buka tangannya, kemudian dikepalkan lagi, buka lagi, kepalkan lagi, sampai kita lihat oh ya venanya sudah terisi penuh ya pembuluh darahnya. Nah, dalam keadaan tangan pasien masih mengepal, ujung telunjuk pemeriksa mencari lokasi pembuluh darah yang akan ditusuk. Artinya, Anda pastikan menggunakan ujung telunjuk Anda, jari telunjuk Anda mencari di mana vena yang benar-benar bisa kita tusuk ya. Intinya pilihlah vena yang betul-betul terlihat, besar ya, besar, kemudian dia lurus. Artinya lurus ini jangan sampai pada saat kita masukkan jarum ya, karena ada cabang di situ, akhirnya dia masuk di cabang dan tidak ini ya, tidak bisa terambil dengan bagus ya. Pastikan dulu dengan benar, baru Anda menusuk jarum. Jangan sampai Anda tusuk ya, akhirnya kliennya merasa sakit dan sebagainya. Intinya ini kita melakukan tindakan kepada manusia ya. Jadi bayangkan kalau tangan Anda ditusuk beberapa kali juga rasanya seperti apa ya. Jadi tempatkan diri Anda sebagai klien di situ. Nah, pegang spuit dengan tangan kanan memegang spuit, kemudian ujung telunjuk berada pada pangkal jarum ya. Artinya kita memegang nanti ada teknik bagaimana kita memegang spuit ya. Nah, kemudian jadi pegangnya itu di bagian dekat jarumnya ya. Tegangkan kulit dengan jari telunjuk dan ibu jari atas pembuluh darah supaya pembuluh darah tidak bergerak ya. Nah, perlu dipegang di bagian itunya dengan tangan kiri supaya venanya pada saat kita tusuk dia tidak lari ke kiri, lari ke kanan ya. Nah, kemudian tusuk jarum dengan sisi miring menghadap ke atas dan membentuk sudut kurang lebih 30 derajat ya. Kita sudah lihat kemarin bagaimana 30 derajat, 45 derajat, 15 derajat ya dan sebagainya. Masukkan jarum sepanjang pembuluh darah kurang lebih 1 sampai 1,5 cm. Nah, ini. Tidak perlu Anda memasukkan sampai ke dalam sini ya. Yang mana Anda rasa pas ya, kemudian darahnya sudah keluar, cukup di situ ya. Tidak usah sampai habiskan ini ya, habiskan jarum. Ini cara memegang spuit ya. Jadi pegangnya di ujung dekat ini. Kemudian tadi waktu sebelum masukkan kita raba dulu venanya yang mana yang mau kita tusuk. Kemudian kita desinfektan, kemudian kita melakukan penusukan ya. Kemudian tangan kiri ya, tangan kiri ini tadi setelah tangan kiri berada di sini untuk meregangkan kulit supaya venanya tidak lari ke sana kemari. Setelah jarum sudah masuk, darah sudah keluar ya. Kalau sudah masuk pas di vena, itu tanpa kita tarik, darah akan langsung masuk di dalam tabung sini ya. Nah, kemudian tangan kiri ini setelah darah sudah keluar, tangan kiri ini pindah ke bagian atas memegang penariknya ya, memegang pengisapnya. Nah, tangan kiri memegang pengisapnya, kemudian perlahan-lahan menarik hingga darah masuk ke dalam
spuit sampai dengan berapa cc yang kita butuhkan. Apakah 5 cc, 3 cc, 1 cc, dan sebagainya. Ya. Semua itu ada di dalam formulir permintaan yang tadi Ibu katakan. Ya. Nah, setelah darah sudah masuk, ya ini darah sudah masuk, letakkan kapas di tempat tusuk jarum yang di ini, ya. Ambil kapas kering, ya, taruh di sini, ya, ataupun kapas alkohol, ya, taruh di sini, di ujung sini, ya, ditekan sedikit, kemudian dicabut jarumnya, ya, jarumnya spoitnya dicabut, ya. Nah, setelah dicabut, ya, kemudian Anda tutup, tekan sedikit di bagian kapas. Tujuannya untuk apa ya? Anda menekan sedikit di sini menggunakan kapas. Tujuannya supaya darahnya ini tidak keluar, ya. Oh ya, sabar. Tadi setelah darah sudah masuk di spuit dan sudah sesuai dengan kebutuhan 5 cc misalnya ya. Nah, darah sudah masuk, misalnya sudah sesuai kebutuhan 5 cc. Sebelum Anda taruh kapas untuk cabut spuit, Anda buka dulu ininya. Tourniquetnya dibuka ya. Kalau Anda tidak buka tourniquet, kemudian Anda cabut ini, maka di sini akan banjir, darahnya akan banyak ya. Buka tourniquetnya ya, tangan kiri ini buka tourniquet di atas, sudah terbuka. Kemudian tangan kiri mengambil kapas, taruh di sini, tangan kanan tetap memegang spuit ya. Tangan kiri taruh kapas di sini, kemudian baru dicabut. Setelah itu ambil plester untuk ditempelkan di bekas tusukan. Ya. Nah, setelah darah yang masuk di dalam spuit, silakan masukkan di dalam tabung yang tadi. Ya. Apakah mau langsung digunakan? Silakan. Kalau memang mau dikirim ke lab, berarti harus dimasukkan di dalam tabung itu. Ya. Oke. Nah, ini yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, ini adalah beberapa lokasi yang bisa kita lakukan untuk penusukan ya, pengambilan darah vena ya. Bisa di sini ya, ini adalah vena-vena ya yang besar. Bisa di sini, bisa di sini ya. Ini yang tadi Ibu bilang. Bisa di jari sini. Kalau di punggung tangan sini berarti tourniquetnya kita pasang di bagian atasnya sini ya. Kalau yang di sini yang kita mau ambil tourniquetnya pasang di sini. Kalau yang di sini mau ambil pasang di sini ya. Tapi di sini dia tidak terlalu besar ya. Yang di sini tidak terlalu besar, di bawah ini tidak terlalu besar. Yang besarnya ya di sini ya. Oke. Sampai di sini Ibu harap Anda sudah paham, mempunyai gambaran sedikit tentang bagaimana pengambilan darah vena. Ya, sekarang kita melihat bagaimana teknik pemasangan dan pelepasan infus. Ya, infus, ya cairan infus ini juga diberikan di pembuluh darah vena. Ya, infus ini kita memberikan juga di dalam pembuluh darah vena. Tekniknya juga sama, ya, teknik penusukannya juga sama. Artinya sama-sama ditusukkan di vena. Tapi kalau tadi jarum yang kita masukkan 1 sampai 1,5 cc, kalau pada saat infus itu semua jarum harus dimasukkan di dalam vena. Kenapa? Karena ini kan bersifat lama ya, bersifat lama. Orang bisa infus 2 hari, ada bahkan yang 1 bulan ya, begitu tergantung kebutuhan lah. Nah, untuk itu jarumnya memang harus sampai di dalam supaya pada saat klien bergerak dan sebagainya itu jarumnya tidak terlepas ya. Nah, untuk memasang infus. Jadi memasang infus ini adalah memasang infus untuk memberikan cairan atau obat melalui parenteral atau intravena ya. Jadi bisa digunakan untuk pemberian cairan atau obat ya. Yang kemarin Ibu sampaikan bahwa kalau ada klien yang dia mempunyai jadwal khusus pemberian obat secara intravena setiap beberapa jam ya, itu maka sebaiknya dilakukan pemasangan infus ya, supaya apa? Supaya kita tidak bolak-balik tusuk ya, tusuk untuk pemberian obat melalui vena. Tapi kita menggunakan langsung ditusukkan dari karetnya infus ya, seperti itu.
Kemudian tujuannya yaitu ya untuk memperbaiki dan mencegah gangguan cairan, elektrolit pada klien yang sedang sakit. Mencegah ketidakseimbangan cairan dan elektrolit dan memberikan akses intravena pada pemberian terapi ya. Tadi saya sudah bilang bahwa memberikan akses artinya kalau sewaktu-waktu kita mau memberikan obat gampang, kita tidak usah lagi mencari vena ya, karena kalau pada klien yang sudah kondisinya buruk itu kita akan susah mencari venanya ya, karena vena walaupun kelihatan tapi isinya kosong begitu ya, dia tidak. Jadi kita pada saat tusuk juga tidak akan dapat ya. Nah, prosedur tindakan. Jadi jangan sampai lupa bahwa prosedur tindakan nanti ada di daftar tilik ya. Prosedur tindakan itu pertama persiapan bahan dan alat, persiapan klien, baru persiapan penolong ya. Itu harus. Nah, untuk pemasangan infus ini kita gunakan yang perlu kita siapkan yaitu ya jelas harus ada cairan infus. Cairan infus ini bermacam-macam ya, ada dextrose, ada RL, ada NaCl ya, ada juga cairan-cairan yang lain ya. Artinya bahwa yang kita pasang adalah sesuai kebutuhannya dan sesuai instruksi dari dokter ya. Kemudian jarum, harus ada jarum. Jarum ini sekarang kita sudah tidak menggunakan jarum secara jarum yang dulu. Kalau dulu kan jarum besinya yang ditaruh di dalam ini ya, di dalam venanya. Tapi sekarang adalah kita menggunakan aboket. Jadi aboket itu adalah jarum plastik, tapi dia bukan plastik semua. Di bagian dalamnya jarum, di bagian luarnya adalah plastik. Jadi begitu kita masukkan, sudah masuk di vena, jarum besinya ditarik keluar, yang tertinggal di situ adalah yang plastiknya ya. Nah, kemudian ada set infus. Yang termasuk dalam set infus ini adalah selang. Ada selang ya, kemudian ada ininya ya, ada untuk di dalam selangnya itu juga ada pengatur cairannya ya. Untuk selangnya ini ada makrodip dan ada mikrodip. Artinya kalau makrodip ini yang untuk dewasa ya. Kalau mikrodip itu adalah yang untuk anak-anak ya. Nah, selang extension ya, selang ya, ada selang. Kemudian alkohol ya, alkohol ini bertujuan untuk nanti kita melakukan desinfektan pada tempat yang mau dipasang infus. Kemudian jangan lupa harus ada handskun untuk kita pakai. Tetap kita menggunakan tourniquet. Ibu kalau tidak punya tourniquet bagaimana? Silakan pakai apa yang ada. Bisa aja kita punya tali, jangan tali, sakit lah kalau tali ya. Pakai kain ya, misalnya pakai kain atau menyuruh orang untuk membantu memegang begitu ya. Intinya bahwa tujuannya untuk membendung darah. Kalau untuk spalak tangan ya, ada juga yang kita misalnya pada anak, bayi itu kita pasangkan spalak supaya posisinya itu baik. Jadi pada saat dia bergerak juga tidak akan gerak ke sana kemari sehingga infusnya akan berpindah posisi dan mampet ya. Tapi kalau untuk orang dewasa dipertimbangkan kalau memang perlu spalak dipakai, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian kasa atau iodium ya untuk nanti kita tempelkan di tempat selesai diinfus. Jadi kalau sudah jarumnya sudah masuk, kemudian kita mau tutup, sebelum ditutup dengan plester kita harus kasih kasa itu dulu ya. Kemudian plester hipafik, paling bagus yang hipafik ya, yang putih supaya dia kuat ya. Kemudian satu lagi, kalau kita memasang pada ibu-ibu atau klien ya yang mempunyai bulu badan yang banyak ya, usahakan memang kita menempelkan itu jangan di bulu-bulu badannya ya. Itu nanti akan terasa lebih sakit pada saat mau dilepas itunya perkarnya ya. Kemudian ada perlak, pengalas, bengkok, dan tiang infus. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Pertama, sebelum kita melakukan tindakan, seperti biasa, identifikasi dulu kliennya ya. Setelah kita mengidentifikasi benar ini orangnya, ini yang mau kita pasang cairannya jenisnya apa, berapa tetes per menit ya.
Itu yang kita ini. Kemudian setelah itu kita melakukan cuci tangan, ya. Setelah mencuci tangan, kita menggunakan handskun dan menyiapkan alat. Untuk tahap orientasi seperti biasa beri salam, ya. Memberikan salam ini wajib sebenarnya untuk semua bidang, ya, karena kita berhubungan dengan klien. Dengan memberikan salam, klien ini akan merasa dihargai, merasa diperhatikan, ya, dan dia akan membuka diri untuk kita sehingga apa yang dia rasakan itu dia dapat berkomunikasi dengan baik dengan kita, ya. Setelah itu jelaskan tujuan dan prosedur tindakan. Oh ya, Ibu Vera, selamat pagi. Hari ini saya akan melakukan pemasangan infus untuk Ibu, ya. Pemasangan infus ini selain memberikan cairan, ini juga memberikan sebagai jalur karena nanti Ibu akan diberikan obat per 12 jam yang diberikan secara intravena misalnya, ya. Nah, obat ini bertujuan untuk ini, kemudian cairan ini bertujuan untuk ini. Jelaskan supaya dia tahu, klien ini tahu bahwa oh iya cairan infus ini penting untuk saya supaya tubuh saya tidak dehidrasi, tidak kekurangan cairan gitu. Atau oh iya supaya nanti pada saat suntik saya tidak dicari-cari venanya. Kalau kita tidak memberikan penjelasan secara baik ya nanti klien ini dia akan tidak menerima tindakan kita. Akhirnya pada saat dikasih cairan itu dia uring-uringan gitu. Ngapain dikasih cairan? Tidak ada gunanya, begini-begini dan sebagainya. Ya. Kemudian jika sudah kita jelaskan, berikan kesempatan kepada klien untuk bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari yang sudah saya jelaskan? Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Tapi kalau memang sudah jelas, maka saya akan melakukan dengan langsung tindakan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Anjurkan klien memakai baju yang mudah untuk masuk keluarnya lengan, ya. Jangan memakai kaos yang sempit, ya. Supaya apa? Nanti kalau pada saat dia mau mengganti bajunya susah, ya, susah. Harus melewati botol cairan, ya. Tapi kalau dia menggunakan baju, usahakan baju yang apa namanya? Kemeja, ya. Usahakan dia menggunakan baju kemeja yang gampang dibuka depannya sehingga nanti gampang dikeluarkan kalau dia mau mengganti baju, ya. Nah, kemudian buka set ini ya cairan, kemudian apa infuset, partuset lagi infuset, ya. Kemudian cek cairan dengan menggunakan prinsip 6 benar dalam pemberian obat, ya. 6 benar itu kemarin sudah kita bahas. Ya, kemudian buka set infus, letakkan klem 2 sampai 4 cm di bawah tabung drips, ya. Kemudian di off-kan, ya. Kita pasang dulu. Jadi cairan ini setelah kita masukkan di botol, ya, kita masukkan tusukan infuset ini di botol, ya. Kemudian kita mengatur posisi daripada pengatur cairannya, ya. Cairannya ini kita atur kurang lebih 2 sampai 4 cm sehingga terlihat jelas bagaimana nanti kalau kita mau mengatur tetesan cairan, ya. Kemudian pilih jarum sesuai dengan ukuran, ya. Jadi jarum albuket ini ada ukuran 16, 18, 24, ya. Tergantung klien, ya, tergantung kebutuhan daripada kliennya, ya. Kemudian atur posisi pasien, ya. Atur posisi ini dalam posisi yang datar dan lurus supaya venanya itu benar-benar terlihat dan vena mana yang mau kita pakai, ya. Ingat bahwa karena infus ini biasanya kita memberikan dalam jangka waktu yang lama, jadi harus benar-benar yang tepat, ya. Nah, kemudian pasang perlak di bawah, ya, di bawah tangan atau di bawah lengan yang mau kita pasang, kemudian bebaskan daerah yang akan diinsersi. Kemudian pasang tourniquet, ya, pasang tourniquet, kemudian kita menggunakan pasang tourniquet, kemudian pakai handskun, ya. Kemudian kita membersihkan daerah yang akan ditusuk ini menggunakan kapas alkohol. Setelah itu, ya, setelah dibersihkan, kemudian kita melakukan penusukan, ya. Penusukan ini kurang lebih 20 sampai 30 derajat, ya. Nah, pada saat kita menusukkan jarum, ya,
lubang jarum ya, lubang jarum ini menghadap ke atas ya, menghadap ke atas dan pastikan bahwa darah itu akan masuk ke dalam aboket ya. Jadi nanti kita pada saat kita sudah tusuk dan posisinya benar masuk di vena, maka secara otomatis darah itu dia akan memenuhi daripada aboket ya, dia akan memenuhi daripada aboket. Setelah masuk di dalam aboket, kemudian kita mulai perlahan-lahan ya, perlahan-lahan jadi secara tarik ininya dari jarum besinya sedikit, kemudian kita masukkan yang plastiknya ya. Kalau plastiknya sudah masuk semua, baru kita lepas tourniquet ya, kita lepas tourniquet, kemudian kita masukkan begini. Jadi pada saat kita sudah memasang ya, sudah pasang nih jarumnya sudah masuk, kemudian kan aboket tadi Ibu bilang bahwa aboket itu jarumnya ada 2, jarum plastik dan jarum besi. Pada saat sudah masuk kita akan secara otomatis darah itu akan masuk ke dalam indikator jarumnya ya, ada tempat di situ. Nah, darah kalau sudah masuk di situ berarti betul kita sudah masukkan di vena. Masukkan jarum secara perlahan, tarik sedikit demi sedikit yang besinya ya. Nah, supaya darahnya tidak kemana-mana ya, kita buka dulu tourniquetnya. Buka dulu tourniquetnya, baru lepaskan jarum besi dan pasangkan dengan dengan infuset, ujung daripada infuset itu ya. Kemudian atur tetesan, kemudian setelah sudah masuk kita pastikan oh ya sudah masuk dengan baik ya, tidak ada udem ya, artinya tidak ada udem. Tidak ada udem itu tidak ada pembengkakan di situ. Kalau ada pembengkakan berarti cairannya tidak ngalir, cairannya hanya berada di situ ya, tidak mengalir tidak masuk di dalam vena dan tidak mengalir ke seluruh tubuh pembuluh darah ya. Makanya akan udem. Makanya perhatikan di situ kalau sudah masuk, oh ya sudah masuk dengan benar, tidak ada udem ya, kemudian Anda melakukan plester ya. Sebelum di plester tadi sudah saya katakan bahwa taruh dulu kapas dengan obat ya, spiodium, kemudian di plester di situ secara bagus, kemudian atur tetesan, berapa tetesan, 20 kali per menit kah ya, 16 kali per menit kah, diatur sesuai dengan arahan, kemudian Anda lakukan pembersihan alat dan mencuci tangan ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini seperti ini. Tadi yang Ibu jelaskan bahwa ini adalah tempat untuk kita memasukkan obat ya. Jadi ini bisa dibuka. Kalau pada saat kita mau memasukkan obat, ini dibuka, klem dulu infusnya di-stopkan dulu, ini dibuka, kemudian dimasukkan obatnya dari sini. Pasang spuitnya ya, ujung spuitnya di sini. Jarumnya dibuka ya, jarumnya dibuka kalau kita masukkan di sini. Tapi kalau kita tidak masukkan lewat sini ya, kita mau memasukkan dari sini silahkan ya. Tapi kalau keseringan kita memasukkan di sini, makanya nanti karetnya ini akan rusak ya, akan rusak dan bocor ya, bocor sehingga harus diganti. Jadi amannya di sini. Biasanya perawat banyak yang menyuntikkan di sini ya, suntik di sini pakai jarumnya. Nah, ini yang sebenarnya kurang bagus ya. Ini nanti akan bocor ya. Akhirnya ganti lagi infusetnya ya. Kalau pada saat ganti infuset tidak masalah sih tidak apa-apa. Kalau pada saat ganti infuset kemudian posisinya berubah lagi ya, kan kasihan harus tusuk ulang lagi ya. Nah, sebaiknya menggunakan yang sudah ada tempatnya di sini ya. Setelah selesai, ini infus sudah terpasang dengan baik, posisikan klien ya, kemudian bersihkan alat. Setelah tahap pelaksanaan ada tahap terminasi ya. Evaluasi respon daripada klien, apakah dia kesakitan sekali ya? Apakah dia merasa tidak nyaman sekali ya? Itu dilihat responnya di situ supaya Anda bisa melakukan asuhan. Ya, kemudian dokumentasikan hasilnya, lalu kontrak kegiatan selanjutnya, akhiri kegiatan dan bereskan alat serta cuci tangan ya. Nah, untuk mengganti botol cairan ya, kalau untuk penggantian botol cairan, jadi cairan ini
Kalau sudah habis, ya jangan Anda tunggu sampai habis semua, sampai di sininya habis, ya sampai kosong semua kempot-kempot di sini, itu tidak boleh ya. Jadi kalau di sini sudah habis, setidaknya di sini masih ada isinya, silakan langsung diganti ya. Ini harus diganti. Nah, untuk mengganti botol cairan infus, ini adalah mengganti botol yang sudah berada di leher botol infus ya, yang sudah berada di leher botol infus. Ini leher botol infus ya, dan tetesannya masih berjalan. Tadi Ibu sudah katakan, jangan sampai ini sudah habis, sudah kering sampai di sini-sininya juga sudah habis, sampai turun di bawah semua habis, sampai ini kempot-kempot ya. Tidak boleh sama sekali. Apalagi kalau di atas botolnya ini ada dikasihkan jarum ya, dikasihkan jarum supaya alirannya turunnya bagus, apalagi seperti itu akan termasuk udara di dalamnya ya. Udara ini belum tentu bersih, ada bakterinya masuk ke sini, ini kosong, udara masuk mengikuti ini, akhirnya masuk ke vena, dan dia tadi tujuannya kan ke jantung ya. Akhirnya udara masuk ke dalam jantung ya, akhirnya menjadi benda asing dan pasiennya bisa meninggal ya, itu bahaya. Ya, jadi sekarang ini sudah tidak direkomendasikan lagi kita menaruh jarum di atas sini ya. Kita tidak usah lagi menaruh jarum di atas sini karena ditakutkan seperti itu. Ya, tujuannya yaitu untuk memelihara rehidrasi ya, memelihara cairan tubuh ya. Kemudian ini adalah label ya, label di dalam cairan. Label ini bisa kita menggunakan label atau kita menuliskan di pinggir botol ya dengan menggunakan spidol yang tidak mudah luntur ya. Misalnya cairan keberapa ini ya. Kemudian botol kemudian di situ namanya siapa, jenis cairan apa, berapa tetes, petugas yang memberikan siapa ya, yang menggantikan atau memberikan itu siapa, di situ dituliskan supaya nanti bisa dilihat, oh kalau sebenarnya kalau 20 tetes per menit itu harus habis misalnya di jam 6 sore hari ini, ternyata kok tidak habis di jam 6 sore itu. Nah, itu yang kita lihat apakah tetesnya sudah sesuai atau belum ya. Nah, menghentikan atau melepas infus. Jadi tadi kita mengganti botol infus ya. Kalau mengganti berarti ininya kita klaim dulu. Ya, kita klaim dulu, di sini ada kontrol untuk menghentikan cairan dulu. Diklaim, diturunkan ke bawah, sudah berhenti. Kemudian ini dibuka ya, ini ditarik, lepaskan dari sini. Kemudian ditusukkan kembali di yang baru ini ya. Yang baru ini sebelum ditusukkan itu biasanya ada penutupnya di sini, penutupnya supaya steril. Buka penutupnya kemudian kita tusukkan ya. Setelah sudah masuk, kita atur kembali cairannya berapa tetes per menit. Kemudian memasangkan label ya. Menghentikan atau melepas infus. Artinya menghentikan atau melepas infus ini kita menghentikan aliran infus dan melepas selang infus yang dilakukan apabila program telah selesai atau akan mengganti dengan cairan yang baru ya. Tujuannya ya mengakhiri pemberian, kemudian mengganti insersi yang baru ya. Artinya mungkin karena dia bergerak-gerak, akhirnya ada udem di tangannya, jadi kita harus mengganti yang baru ya. Nah, seperti pada saat pemasangan ya, kita menyiapkan kapas, plester ya, kemudian yang lain-lain. Setelah kita melepaskan sabar ya. Nah, seperti kita pada saat pemasangan ya, kita menyiapkan alat dan bahan ya. Kalau untuk mencabut cairan infus ini, kita cukup menyiapkan kapas alkohol, plester, perlak, dan pengalas, serta bengkok. Bengkok ini nirbeken ya. Seperti biasa, beri salam, jelaskan tujuan ya. Kemudian observasi, ada tidak gejala plebitis. Artinya plebitis itu ada tidak infeksi yang terjadi di daerah infus itu ya. Kemudian jelaskan tentang apa yang dirasakan. Kemudian kita pasang pengalas ya, pasang pengalas di bawah tangannya, lengannya yang ada infusnya.
Kita cuci tangan pakai handskun ya, kemudian kita tutup klem infus. Jadi klem infus ini harus dimatikan ya, diturunkan ke bawah. Setelah diturunkan ke bawah, buka yang tadi, buka plesternya pelan-pelan supaya tidak sakit ya, supaya tidak sakit. Kapas alkohol itu ya, ada kapas alkohol itu, kita ambil kemudian kita basahi ujung-ujung daripada plester yang menempel ya. Kita basahi supaya dia agak lebih mudah dibuka ya, apalagi kalau yang itu yang orang yang dengan bulu-bulunya banyak itu sakit sekali ya, sakit bukan karena dibuka infusnya, sakit karena plesternya itu kena bulu badannya gitu ya. Nah, ini kita basahi sedikit, baru kita membuka secara perlahan. Ya, setelah sudah terbuka semua kasanya, itunya, plesternya, pegang kapas alkohol ini, ya, ditekan di ujung daripada tempat insersinya jarum itu, tempat penusukan jarum itu, kemudian ditarik ke belakang secara perlahan tapi pasti, ya, ditarik ke belakang secara perlahan tapi pasti. Katakan kepada ibu, ibu sabar ya, ini mungkin rasanya agak kurang nyaman sedikit, tapi saya akan berusaha membuat secara baik perlahan-lahan, ya. Nah, setelah sudah keluar seutuhnya, ya, kapas yang tadi kita taruh di situ, kita lakukan penekanan sedikit ya supaya darahnya membeku di situ dan tidak terjadi perdarahan. Setelah itu silakan Anda memasang dengan plester ya. Nah, ini caranya. Jadi beri penekanan di bagian sini kurang lebih 2-3 menit ya. 2-3 menit. Kenapa? 2-3 menit ini adalah kita memberikan kesempatan kepada darah untuk melakukan terjadi pembekuan di ujung situ ya. Secara normal kalau kita yang sehat tidak mempunyai gangguan pembekuan darah, dia akan membeku dalam 2-3 menit sehingga tidak terjadi perdarahan di situ ya. Nah, ini seperti ini. Anda pasang kapas alkohol di sini ya, kemudian ini ditarik perlahan-lahan, perlahan namun pasti. Ini ditarik perlahan, setelah jarumnya keluar, ini dilakukan penekanan di sini sedikit ya, kemudian kita tutup ya. Tutupnya ini bisa menggunakan kasa yang dikasihkan obat ya, dikasihkan obat iodium ya, ditempelkan di sini, kemudian ditutup lagi. Seperti biasa, evaluasi respon dari klien, kemudian dokumentasi hasilnya, dan kita mencuci tangan, kita membereskan alat serta mencuci tangan. Oke, itu dari Ibu untuk hari ini ya, karena materi ke-13 ini sangat banyak, jadi Ibu untuk hari Rabu ini Ibu hanya menjelaskan sampai di sini ya. Nanti untuk teknik pemasangan kateter, NGT, oksigenasi dan gliserin itu Ibu akan bahas di hari Kamis besok. Tugas Anda saat ini ya adalah Anda membuat resitasi atau Anda membuat rangkuman sesuai dengan apa yang Anda pahami, yang Anda sudah mengerti, yang saya jelaskan. Buat resitasi, tulis tangan dan kirim di email saya ya, email mengajar 2021@gmail.com ya. Dikirim paling lambat ya, hari ini di waktu perkuliahannya saya selesai ya. Jikalau ada yang Anda ingin tanyakan, silakan Anda tanyakan di kolom chat YouTube ya, di kolom chat YouTube. Dan Anda hukumnya wajib untuk mensubscribe ya YouTube saya karena saya kan akan mengupload materi-materi yang lain. Anda subscribe, kemudian like, dan komen. Komen Anda adalah formatnya nama, strap, hadir. Ya, nama, strap, hadir. Jikalau ada yang tadi ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di YouTube ya, dan saya akan membalasnya di sana. Oke, yang tidak menyimak ini sampai selesai, saya akan lihat di YouTube ya. Artinya saya akan melihat Anda menyimak tidak sampai selesai. Anda harus menyimak materi ini sampai selesai. Kenapa saya membuatnya dalam bentuk video seperti ini? Supaya kalau ada yang kurang dipahami, Anda bisa memutar ulang dan
mendengarkan kembali ya. Oke, demikian dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Kita akan bertemu di hari Kamis besok. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi, selamat siang, ya, selamat beraktivitas.